Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Helmisa dengan NIM 120284013 dari kelas SI 4203. Jadi di sini saya akan mempresentasikan modul 9 mengenai modeling objek statement menggunakan diagram mesin. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada modul 9 ini adalah kita harus dapat memahami model object state, dan yang kedua kita harus dapat menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Nah, jadi ini kita masuk ke proses mapnya. Jadi kita di sini masih berada pada functional requirement, yaitu pada model design. Nah, kalau minggu lalu kan kita sudah membahas tentang diagram interaksi nih. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasi dan memodelkan objek yang kompleks menggunakan diagram state chart. Jadi di sini memperkenalkan statement objek. Nah, statement ini adalah mode atau kondisi keberadaan. Nah, jadi ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Nah, yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Nah, masuk ke mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang ada pada statement mesin diagram. Nah, jadi di sini ada statement awal atau initial statement untuk mengawali aktivitas ini, lalu ada finalnya, lalu ada state note. State note ini contohnya nih cooling atau pendinginan, terus ada idle, dan ada heating atau pemanas. Nah, terus ada transition yang menggambarkan kemana sih arah state-nya. Nah, lalu ada transition trigger, yaitu pemicu transisinya. Nah, masuk ke transisi statement. Transisi statement ini mewakili perubahan status pada saat runtime. Masuk ke struktur internal dari statement nodes. Nah, statement nodes ini mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Jadi di sini ini state-nya, terus ada event dan atau tindakannya. Nah, di sini yang berperan sebagai state-nya itu pendingin atau cooling. Lalu event-nya itu berupa ada nih entry atau masuk, yang merupakan sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Lalu ada exit, yaitu sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Lalu ada do, yang merupakan sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung, dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Lanjut, nah masuk ke cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Nah, pertama kita gambarkan dulu nih objek awal dan objek akhirnya untuk tujuannya. Lalu kita mulai gambar objek proyek, lalu kita menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. Lalu kita menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisinya juga jika ada. Lalu kita menentukan tindakan dalam suatu statement. Nah, step pertama nih, kita mulai dengan initial dan final statement. Jadi di sini ada initial dan ada final. Lanjut, step 2 itu kita menentukan statement objek stabil. Nah, jadi ini ada cooling, terus ada idle, ada pemanas atau heating. Lalu kita menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Nah, kita tentuin nih arah-arahnya nih transisinya. Jadi kayak pendingin, bisa dari pendingin ke pendingin atau cooling ke arah idle. Lalu si idle-nya juga bisa mengarah ke pemanas kayak gitu. Nah, step keempat, menentukan kejadian transisi dan tindakannya atau event. Nah, contohnya si pendingin ini, jika suhu nyatanya lebih kecil sama dengan batas atasnya, maka dia akan mematikan si fan atau kipasnya.
Nah, begitu juga kalau misalkan suhu nyatanya itu lebih besar dari batas atasnya, maka AC-nya akan dinyalakan atau akan menghidupkan kipas, seperti itu. Nah, lalu step 5 yaitu menentukan tindakan dalam statement. Nah, tindakannya nih, dalam si state-nya itu, si cooling itu bisa masuk atau menghidupkan AC atau memilih untuk keluar atau mematikan AC. Nah, begitu juga pada si heating-nya itu masuk untuk menghidupkan pemanas dan keluar untuk mematikan pemanas, seperti itu. Nah, setelah aktivitas pemicu. Nah, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu atau trigger tadi. Nah, untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa transisi setelahnya. Nah, peristiwa ini sering digunakan untuk waktu yang habis. Nah, transisi secara mandiri. Nah, transisi ini adalah transisi yang keadaannya dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, jadi maksudnya ini tuh kayak self call message gitu. Nah, jadi dia contohnya nih pada state penuh, dia akan push itemnya, yaitu akan terjadi error. Jadi dia akan berulang ke dirinya sendiri untuk sumber dan tujuannya sama. Kode junction. Nah, di UML ini persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Nah, dengan demikian mengurangi duplikasi peristiwa micu atau event trigger, terus ada penjaga dan tindakan. Nah, contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi dan peristiwa evaluasi penjaga dan tindakan. Nah, seperti ini. Lalu contoh junction, contoh stack tanpa menggunakan junction. Lalu ini contoh stack equivalent menggunakan junction. Nah, choice. Nah, dalam UML, pilihan ini digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Nah, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu penjagaan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Nah, contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Nah, ini contoh dari choice. Nah, ini contoh stack menggunakan choice. Nah, masuk ke rangkuman dari modul 9. Nah, jadi kita tuh membahas tentang suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Dan juga kita membahas diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.